Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin hadir di hari ini. Nah, di hari ini kita bakal bahas lanjutan dari materi kemarin, gitu ya. Cuma memang hari ini tuh pembahasannya agak padat, gitu ya. Tapi secara jumlah materinya juga lebih banyak, makanya di hari dua sesi. Nanti teman-teman saya kasih waktu lebih banyak, gitu ya. Jadi dari dua sesi ini sekitar 45 kali 2 lah, 90 menitan, gitu ya. Nanti sisanya mungkin teman-teman bisa mempraktikkannya sisanya setengah jamnya atau mungkin lebih ya setengah jam sampai programnya teman-teman praktiknya. Jadi saya bakal kasih jeda setiap dari pengerjaannya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke VLOOKUP dulu nih teman-teman. Nah, jadi dari teman-teman gitu ya, ini boleh di screenshot dari teman-teman atau dari teman-teman juga boleh di apa ya dipraktikkan tapi nanti ya praktikannya nanti saja dulu. Nah, kita mulai dari VLOOKUP dasar dulu. Sebenarnya apa sih VLOOKUP itu? Nah, VLOOKUP dia adalah rumus yang digunakan untuk apa? Rumus yang digunakan untuk mengambil data dari apa? Dari tabel referensi yang berbentuk vertikal. Jadi VLOOKUP tuh ngambil data secara vertikal gitu ya. Kalau kita bicara mengambil data, berarti datanya udah ada atau belum? Kira-kira. Udah. Udah. Udah ya. Sudah. Jadi datanya udah ada gitu ya. Datanya udah ada karena kan bicara ngambil data gitu ya. Kalau bicara ngambil data berarti datanya udah ada. Nah, kita mulai dari VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini ada lookup value, table array, call index name, sama range lookup. Oke, kita bicara lookup value dulu. Jadi kalau teman-teman bicara lookup value apa? Oh, sebelumnya sorry, saya lupa notice. Mas, yang vertikal itu apa? Yang vertikal tuh table referensinya atau table acuannya. Gitu ya, nih. Ini kan vertikal bentukannya. Kalau bentukannya kayak begini, dia pakainya VLOOKUP. Tapi kalau bentukannya kayak begini, lihat ya, yang di bawah, ini HLOOKUP. Gitu ya, ini ada VLOOKUP, ini ada HLOOKUP. Jadi yang membedakan mereka itu di tabel referensinya atau tabel acuannya. Gitu ya, jadi sama dengan VLOOKUP. Nah, coba baca struktur rumus yang pertama apa? Dia adalah Value. lookup. Look up Lookup value. value. Oke, lookup value. Kalau teman-teman ketemu bla 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 value di Excel, apapun itu, ya itu namanya adalah kriteria atau patokan. Apa sih kriteria atau patokan? Dia itu adalah bahasanya ini ya. Kriteria atau patokan itu bahasanya sih simpelnya ya. Simpelnya itu kriteria atau patokan itu disebut juga pada penentu output. Contoh gini deh, yang menentukan output nama barang itu menurut teman-teman apa? Yang menentukan nama barang, Kode. kodenya kan? Nah, berarti kalau kita mau cari kode barang di E5, berarti kita acuan local value di mana? Di D5. D. D5. D5. Kayak gini ya. Ya, Oke, aman? aman. Aman ya. Lanjut. Kita masukkan ke table array. Table array itu table referensi atau table acuan. Jangan ikut praktik dulu, gitu ya. Persiapan saya jangan ikut praktik dulu. Saya bakal praktikkan 3 kali. Nama barang, harga, satuan, gitu ya. Dengan dua cara yang berbeda. Saya juga akan kasih kalian waktu 10 sampai 15 menit buat mengerjakan ini dengan cara-cara yang tadi. Gitu ya. Jadi santai dulu. Nah, table array, bla 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 array. Kalau di Excel ada bla 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 array, belakangnya array atau range, itu sama aja kayak reference. Ya, artinya apa? Artinya referensi. Array itu apa sih? Array itu kumpulan dari beberapa sel, gitu ya. Sel itu apa sih? Kotak-kotak kecil di Excel tuh sel nih. Ini sel, ini sel, ini sel. Tapi kalau sel jadi 3, jadi 4, jadi segini, jadi segini, jadi segini, ini namanya range. Terus kalau dikasih border kayak begini, ini kan kasih border, kasih garis. Ini namanya adalah table range atau table array. Sama aja sih biasanya gitu ya. Nah, sekarang table array atau table referensinya yang mana? Oke. Kalau di VLOOKUP gitu ya, umumnya gitu ya, karena di beberapa Excel ini nggak works. Umumnya, umumnya tidak diblok sama headernya. Jadi hanya datanya aja, hanya begini. Oke, dapat dipahamin? Paham. Dapat, Kak. Aman sampai local value table array.
izin ya buat teman-teman yang nanti ketinggalan nih 7.12 ke atas gitu ya. Nanti izin lihat recording dulu ya. Saya jelasin paling 2 kali lagi gitu ya. Nah, ini kalau kalian ya ketemu dalam suatu struktur rumus ada array dan yang kedua kalian akan melakukan autofill. Kalian lakukan autofill nggak nanti? Yang saya ke bawah kayak gini. Lakukan? Aku. Iya. Lakukan ya. Kalau kalian lakukan itu, kalian harus dikunci. Nanti saya praktikkan pakai cara yang lain, yaitu pakai cara nembok. Tapi jangan ikut dulu. Ya, saya minta jangan ikut dulu, ditonton dulu. Lihat, cara ngunci gini, di blok segini, nih, range yang mau dikuncinya, I5 sampai L13-nya. Lalu kalian klik F1, F4, atau F4, atau Command F4. Biasanya kalau MacBook itu Command F4. Pesan-pesan bilang, Mas, saya nggak bisa F4, coba komen F4. Kalau masih nggak bisa juga F4. Kalau nggak bisa juga, gitu ya. Nah, biasanya sih di situ-situ aja, di tiga-tiga itu. Ya, teman-teman pakai nembok saja. Ini saya F1, F4 dulu, gitu ya. Saya F1, F4 dulu. Lihat ya, ini kekunci ya. Lihat ya, di depan judul kolomnya ada dolar, di depan barisnya ada dolar. Terus lanjut struktur rumusnya, saya separator, separator saya koma, kalau kalian titik koma. Di sini ada call index num. Call index num itu artinya nomor kolom indeks. Indeks itu kayak apa sih? Oke, bareng-bareng deh. Saya ngeblok berapa kolom? 3. Fokus yang saya blok dulu. 3. 3 kolom. Nah, sebenarnya saya bisa bilang ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Bahasanya kan gitu. Tapi kalau mau lebih lengkap, gitu ya. Bukan lebih lengkap deh. Lebih sedikit TIK-nya. Saya bilangnya indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kalau mau lebih lengkap lagi, call indeks 1, call indeks 2, call indeks 3. Berapapun juga dengan baris. Contoh saya ngeblok berapa baris? 3. 3. Nah, baris 1, baris 2, baris 3. Kalau mau lebih profesional atau lebih TIK-nya, row index 1, row index 2, row index 3. Nah, yang membedakan VLOOKUP dan HLOOKUP di struktur rumus ada di sini. Kalau di VLOOKUP, dia call index num. Karena dia ngeliatnya secara kolom, secara dari atas ke bawah, vertikal. Tapi kalau di HLOOKUP, dia horizontal. Tidur seperti ini. Clear ya? Nah, sekarang gitu ya. Kita punya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 gitu ya. Kalau indeks 1, kalau indeks 2, kalau indeks 3, kalau indeks 4. Sekarang saya mau tanya, yang diambil datanya yang mana? 2. 2. 2. 2. Ya, kalau indeks 2. Nggak ada absensi ya, absensi nggak aja. Paling saya cuman cuman ini aja ya, cuman apa ya, cuman dokumentasi kehadirannya aja gitu ya. Nanti kalian yang penting kerjain tugas. Nah, lanjut lagi. Sekarang ada range lookup. Nah, range lookup nih lihat. Kalau ada true ada false. True itu setara dengan 1. Jadi kalau kalian isi 1 sama aja kayak isi true. Kalau 0 sama aja kayak false. Nah, sekarang coba lihat. Kalau satu, kalau satu kalian lihat dulu ya. Kalau satu kalian lihat dulu di sini ya. The value in the first column of the table array must be sorted is ascending order. Artinya apa? Artinya gitu ya, table array itu atau table referensinya di tiap-tiap kolom harus berurutan. Nah, saya punya kesepakatan biasanya sama peserta yang saya ajarin, yang saya tutorin gitu ya. Kalau mau lebih aman, setiap ada underscore lookup dan dia melibatkan true atau false atau 0 atau 1 dan -1 gitu ya. Nanti di bawah rumus ada juga, kalian selalu pilih 0 atau false aja. Karena kenapa? Karena 0 atau false bakal nyari hasil yang sama persis doang gitu ya. Jadi dia kalau nggak sama persis nggak bisa. Diklik kayak gini. Jadi tadi ya, ini adalah kolom 1, ini adalah kolom 2, ini adalah kolom 3, ini adalah kolom 4. Oke, jadi kalian pilih 2, terus kalian pilih fast. Enter, autofill. Oke, sampai sini kira-kira cara saya kecepatan nggak? Saya izin screenshot dulu, saya masukin ke kolom chat ya, buat ininya, coretannya dan rumusnya. Oke, clear? Jangan diikutin dulu ya, terus kasih waktu kok. Aman ya? Nah, kalau aman, Kak, indeks tadi dapat dari mana? Dapat dari urutan. Cara ngunci dari gimana? Oke, saya praktekin sekali lagi. Jadi saya praktekin 3 kali nih. Gitu ya, saya praktekin 3 kali. Gitu ya. Coba dilihat ya. Gitu ya. Tadi, pertama, dari harga dulu deh. Kita move ke harga. VLOOKUP. Lookup value itu apa sih, teman-teman? Lookup value. Ah, terus atau pas putus-putus. Mengambil Look, data secara vertikal. lookup value. Kalau Kode VLOOKUP-nya kayak gitu. Lookup value-nya. kriterianya. Kode. Kriterianya. Sekarang kriteria buat harganya itu apa sih yang jadi pembeda? Kodenya.
kodenya. Nah, table array itu apa? Table array Referensi. referensinya. Referensi. Referensinya ini ya. Referensi. Oke, aman nggak sampai sini? Aman. Buat Kak Selly, Kak Keke, Aman, Kak aman, Abdullah, Kak Herunisa, aman? Aman ya? aman. Nah, habis kita pilih, ini kan kita sudah pilih sini. Cara nguncinya, lihat dulu. Lihat dulu aja, jangan dipakai dulu. Di blok yang ininya, yang range-nya, ya, saya udah pelan-pelan nih. Coba ya. Kalau patah-patah kabarin ya, saya coba off cam. Nah, jadi habis kalian blok kan, klik F1 F4. Kalau nggak bisa, klik F4. Kalau nggak bisa, klik lagi komen F4. Dicoba aja antara tiga itu. Tapi bisa di Windows sih nggak ada komen F4. Gitu ya. Nah, lanjut lagi call index num. Call index num, lihat, saya sudah kasih nomornya. Ini nomor satu, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Index itu artinya urutan. Jadi kolom urutan keberapa yang mau diambil. Kasarnya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kalian lihat, kolom urutan keberapa yang bakal diambil? 3. Tiga. 2. Dua apa tiga? 2. 3. Tiga. 3. Tiga apa? 3. Tiga. Oke, good. Sampai sini. Iya. Gimana? Kak Keke, Kak Seli, Kak Abdullah, Kak Hairunisa aman? Aman. Aman, Aman aman, ya. Nah, aman, lanjut lagi aman. nih. Dari range lookup-nya, kan tadi saya bilang, kalau pilih true itu hanya kalau berurutan. Tapi kan kita udah punya kesepakatan nih, secara nggak langsung. Biarpun saya agak maksa. Pokoknya, kalian kalau ketemu true atau false, selalu pilih false aja. Artinya ambil yang sama percis. Kalau true itu harus urut. Ini kan kode emang urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kan urut nih. Tapi kan nama barang nggak urut. Masa habis flash dev keyboard. Habis keyboard mouse kertas, habis kertas buku. Bukan di buku paling atas. Nah, aturan kan kayak gitu kan, nggak urut. Ini juga sama nih, habis 85.000, masa 145.000, turun lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, itu kan nggak urut artinya, datanya nggak ascending order. Jadi nggak bisa kita pakai true. Gitu ya. Tapi kan kalau kita ngecekin satu-satu gini, kalau table, apa ya, kalau table ribuan atau ratusan, capek gitu ya. Mending selalu aja pilih fast. Gitu ya. Nah, itu buat jawaban Kak Selly sama Kak Keke. Nah, lanjut lagi, yang satuan. Oke. Yang satuan, saya bakal pakai cara yang berbeda gitu ya. Ditonton dulu ya. Lihat saya ngeblok yang warna hijau gitu ya. Yang warna hijau muda ini. Ya, paham ya. Karena VLOOKUP itu yang diblok hanya datanya aja, nggak sama header atau judul kolomnya. Kemarin kita sudah bahas tuh apa itu header dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita ngeblok yang warna hijau ini, saya nggak tahu kalau di WPS gimana caranya, kalau di spreadsheet gimana. Jadi kalau saya nggak tahu, saya bakal bilang nggak tahu, gitu ya. Di sini saya bakal kasih nama, namanya bebas. Kalian yang penting nggak dimulai dari angka dan nggak boleh ada spasi. Misalkan mau kasih namanya apa? Apa? Misalkan namanya? Yang simple-simple aja. Database. Database boleh, namanya database. Nah, ingat ya, penamaannya nggak boleh sama. Boleh nggak? Misalkan saya kasih namanya Joko di sini. Boleh? Boleh, boleh. Boleh Boleh. ya? Gitu ya. Novel juga boleh, bebas. Jokowi juga boleh, Prabowo juga boleh. Gitu ya. Aldi Taher boleh, siapapun boleh. Pokoknya kasih namanya yang penting nggak ada spasi, nggak dimulai dari angka. Sekarang kita kasih nama base. Tapi biasanya kalau kasih nama itu kita mesti paham, oh tadi gue namain apa ya? Gue namain apa ya? Bisa A doang. Kayak gini nih. Boleh. Gitu ya. Tapi kan nanti hafal nggak? Kayak gitu kan. Atau tahu nggak? Gitu ya database. Enter. Gitu ya. Nah, kita udah enter nih. Kalau kita blok dia udah mulai ada namanya, kita tinggal recall lagi nih, gitu ya. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kode, terus di sininya adalah database, klik tab. Nah, di sini ada column number index-nya. Column number index-nya jadi gini ya, lihat ya. Empat. Kalau tadi di table array kita ngeblok dan ngunci, kalau kita udah kasih name box di sini, lihat ya, kita ini nggak perlu ngunci lagi. Jadi kita cepet banget tuh tadi. Kita tinggal cari D, database, klik tab gitu ya. Klik tab udah kepake nameboxnya. Jadi ini sekaligus selection, sekaligus ngunci. Nah, lanjut kita bakal call index num. Call index numnya berapa? Satuan? 4. 4. 4. Range lookupnya? 0. 0. Oh, Oke. false. Aman nggak sampai sini? Ya, false atau 0 sama aja. Oke, aman? Aman. Aman. Oke, aman ya. Tadi nih, cara bikinnya sekali lagi dulu. Ya, tenang, saya praktekin lagi. Lihat ya. Saya praktekin lagi, sekarang dengan cara cepat, tapi
saya minta buat cara yang terakhir ini jangan dicoba di Zoom kali ini. Boleh nggak? Boleh ya. Karena nggak semua Excel bisa masalahnya. Gitu. Maksudnya bukan nggak semua Excel bisa. Tiap Excel beda-beda. Kayak kita kan separatornya ada yang koma, ada yang titik koma, ada yang ada yang ada yang koma, titik koma kan gitu ya. Nah, ini simpelnya kayak gitu sih sebenarnya. Nah, oke. Aman? Boleh? Cara yang terakhir? Boleh ya? Jadi gini, oke, Boleh. saya ke Mbak Desi dulu. Jadi gini, Mbak Desi, saya ngeblok di sini. Ya, lihat yang warna hijaunya saya blok. Ya, oke, ini agak kegeser ke kiri. Ya, eh di sini ya satu ya. Satu tuh yang ini ya. Nah, jadi ini saya blok yang warna hijau. Saya tulis di sini database. Jadi bikin name box-nya di sini nih. Bikin name box-nya di sini. Gitu ya. Gitu, diklik. Jadi diblok dulu, baru diklik, diketik di sini. Gitu ya. Diketik biasa aja, so enter. Nah, sekarang saya mau praktekin cara lainnya. Tapi sama, sedikit lebih ini. Nah, saya udah kenal laptop saya. Enak banget nih. Fill up, terus kodenya ini, table array tadi apa? Database. Database. Oke, sampai sini ada Database. yang bingung nggak? Aman ya? Easy kan ya? Aman. Oke, Aman. easy lah ya. Oke, call index term-nya tadi yang mau diambil di nama barang berapa? 2, Dua. Wah. Kalau di harga barang, 2, 3, 3, 4. satuan 4. 2, 3, 4. Nah, kalian bisa kayak gini. Tapi saya minta jangan ngikutin ini di Zoom. Pasti saya nggak bakal jawab atau nggak ladenin. Gitu ya. Nanti habis Zoom aja. Kalau lagi habis Zoom, saya juga bakal kasih tahu. Jadi gini, di saya pakai kurawal dan koma. Ya, tapi di Excel saya yang lama, gitu ya, dengan laptop yang sama, saya dulu 2013, sekarang MS365, gitu ya. Nah, dulu saya pakainya kurung siku dan Hmm. tanda garis miring yang di atas, yang barengan sama tanda tanya di sebelah shift. Sayangnya nggak bisa diketik di sini gitu ya kalau di Excel saya. Nah, sekarang begitu ganti OS-nya, ganti Excel-nya juga, saya pakainya kurawal dan koma. Ada juga teman kita yang kurawal dengan titik koma, ada juga yang kurawal dengan garis miring ke kiri, ada yang kurawal dengan garis miring ke kanan. Jadi, ada berbagai macam kemungkinan. Kalau saya hitung-hitung, ada di sini 3, di sini 4 nantinya. Ini kan nggak bisa diketik, jadi ada 12 kemungkinan. Karena kalau kita nungguin di Zoom ini nanti waktunya keburu habis. Jadi saya minta jangan praktekin ini di Zoom gitu ya. Nanti habis Zoom aja, tenang waktunya masih banyak. Ini saya klik fast. Nah, lihat. Nah, jadi saya cuma ngisi sekali aja buat call index term-nya dan saya juga tinggal autofill-nya sekali aja Hmm. gitu. Clear ya? Tapi saya minta jangan dipakai Zoom. Di Zoom 2, 3, 4 aja manual gitu. Karena tadi ada 12 kemungkinan. Takutnya malah kita nanti nungguin mana kemungkinan yang benar. Lagi-lagi nanti kalian kenalin Excel kalian. Percaya sama saya, kalau banyak-banyak latihan kan kalian bakal kenal Excel kalian kan. Gitu nantinya. Gitu sih. Tujuan saya juga gitu biar kalian ubek-ubek lah tuh Excel kalian tuh kayak gimana. Gitu. Ya, oke. Boleh nanti saya ulang yang di VLOOKUP selanjutnya ya. Gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, boleh saya kasih waktu 10 menit. Itu cuma bisa kalau data berurutan kayak benar. Hanya bisa kalau berurutan aja. Jadi makanya jangan dihafal. Ini cuma tips aja. Gitu ya. Hmm. Barangkali nanti udah ketemu, oh, Kak di laptop saya pakainya kurung siku dan titik koma. Gitu ya. Ya udah good. Gitu ya. Terus urutan dapat nih. Langsung kerja ini pakai cara cepat aja. Gitu. Oke, boleh? Oke, gimana teman-teman? Aman ya? Oke. Aman. Aman, Oke, aman, baik. Saya aman. tungguin ya. Kabarin kalau udah selesai ya. Jadi kalau mau tes udah selesai, nanti kita lanjut ke VLOOKUP. VLOOKUP. Sudah kak, sudah. Yang oke tadi ada berapa dua orang tiga orang yang chat konsul ya sebelum Zoom gitu yang apa nanti saya izin balas nanti ya kalau misalnya pagi belum dibalas
nggak apa-apa ya, gitu ya. Nanti di rechat aja, gitu. Atau tag aja di grup. Biasanya saya bukanya abis recordingnya muncul, gitu ya. Oke, baik teman-teman, gitu ya. Ini STKNA. Coba Mas Hilmi mau saya screen nggak? Bisa kita manfaatin si staff kita. Itu udah 2 jam nganggur tuh nggak ada tambahan. Coba lo samperin tuh. Itu kan adalah memaksa secara halus atau mengusir secara halus. Udah terlalu lama di sini ya, kalau sering lain. Oke teman-teman, kira-kira itu. Ya what else? Ya what else banyak banget lah. Oke, aman ya. Oke, Oke, Mas Hilmi mau saya screen nggak? Boleh, Kak. Kalau cek-cek, apakah suaranya ada? Oke, ada Mas. Langsung saya screen aja Mas. Saya sudah izinkan. Udah muncul belum Oke, ya? boleh share screen ya, Masnya? Oke. Nah, kita sekarang lihat share screen-nya punya Mas Hilmi. Oke, coba Mas, boleh. Kayak gimana tadi? Ketik rumusnya. Sambil teman-teman ngerjainnya ya. Nah, coba Mas dulu, Mas hold dulu, gitu ya. Ya. Nah, coba kira-kira kenapa di sini STKNA sebelum saya yang bantu koreksi. Ada yang bisa bantu jawab? Harusnya itu Arraynya kurang tepat. tabelnya Oke. Referensi. Di mana? Tabel arraynya kurang tepat. Oke, Referensi. tabelnya kurang tepat. Jadi ada macam-macam error. Oke, sayangnya ini saya nggak kasih modul, tapi is oke lah. Kita kan cuma seminggu. Jadi gini teman-teman, salah satu error itu hashtag NA. Ya, kalau hashtag value, ya biasanya dia nggak nemu rujukannya atau referensinya. Kalau hashtag NA, biasanya value-nya yang salah atau array-nya kurang tepat. Gitu ya. Nah, sekarang, nah value-nya udah tepat nih sebenarnya. Tapi array-nya, jadi array-nya Mas yang di blok tuh segini. Oke, ini array yang benar. Oke, aman nggak kira-kira? Coba di blok lagi. Koma, titik koma, 2, titik koma, kelas. Enter. Oh iya, Nah, oke. Aman ya? aman. Nah, tinggal lanjutin aja. Oke, Oke. ada lagi? Masih. Yang adalah teman-teman yang lain, izin yang baru datang nanti ya. Gitu ya. Lanjutnya saya praktikin lagi di VLOOKUP, VLOOKUP yang bagian sini. Gitu ya. Ini saya lupa nih soal tes juga, tapi saya parafrase dari alumni nggak apa-apa ya. Ini juga sama nih. Gitu ya. Nah, kalau ini enggak, ini karangan saya dari lama. Multi if. Oke. Baik. Semoga bisa sampai if dasar ya kita nggak apa sih. Ya, yang penting kita nggak buru-buru, yang penting teman-teman paham dulu. Gitu ya. Ada yang sudah lagi? Kira-kira baru dua, belum ada yang ngomong lagi yang udah. Oke, ada yang udah nggak kira-kira? Lagi-lagi jangan pakai cara cepet ya, gitu. Pakai yang 2, 3, 4 manual aja, gitu. Ya, sudah, oke 2, oke. Yang lain? Oke, kalau yang mayoritas udah, kita bisa lanjut. Done ya. Oke, good. Oke, lanjut ya. Saya sambil sambungin pen deh, gitu ya. Nah, lihat di bagian VLOOKUP VLOOKUP, gitu ya. Di bagian VLOOKUP VLOOKUP, gitu ya.
di bagian VLOOKUP apa lookup. Nah, lihat kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini sama. Ini sebenarnya harusnya bisa gitu ya. Tapi saya nggak bisa judging pasti ini orang kan kalau misalkan kayak tes atau apa kan pasti deg-degan, terus juga panik gitu ya. Banyak faktor-faktor X-nya kan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada nama distributor. Kira-kira nama distributor di sini pakai rumus apa? Buat kasih nama distributor. Di lookup. Lookup. Up. Nah, sekarang saya mau tanya, mau pakai namebox atau kuncian? Kalau pakai namebox, maksudnya kita buat dulu nameboxnya. Nembok. Namebox aja ya. Oke, misalkan namebox yang ini, yang warna putih ini apa maunya? Distributor. Oke, distributor deh ya. Kalau mau lebih lengkap, nah, terus estimasinya berapa hari? Estimasi aja, Kak. waktu. Oh, waktu aja ya. Waktu. Nah, oke, lanjut ya. Nama distributor sama dengan VLOOKUP, berarti lookup value-nya apa? Apa yang menentukan nama distributor ya? Nomor invoice Nomor invoice, table array-nya, distributor. Distributor. distributor yang ini ya. Kalau di blok boleh, kalau mau di gini juga boleh. Klik tab, kalau index num-nya gimana? Kedua 2. Range lookup-nya 0. 0 atau false. Enter. Lanjut. Oke, aman? Kecepatan nggak Aman. kira-kira? Enggak, aman. Enggak Bapak kan aman ya? Aman ya? Oke. Jadi lookup value itu adalah kriteria, table array bla 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 array referensi. Kalau index num itu adalah nomor kolom indeksnya gitu ya. Range lookup adalah cara pengambilan datanya. False aja selalu pilih. Nah, wilayah pakai rumus apa? Lookup. VLOOKUP. Lookup. Terus di sini ya. Nomor invoice. Table array-nya Waktu. distributor. Terus kalau index num-nya Tiga. 3. Terus range lookup-nya False. oke. Aman. Estimasi pengiriman? Lookup. Oke. Coba kalian praktekin struktur rumusnya. Mirip nggak? Mirip. Mirip ya. Nah, Mirip. kalau kalian lebih pilih hafal gitu ya dan nggak ditutoring cara baca strukturnya, ini agak sedikit keder. Jadi makanya saya coba tutoringnya dengan baca strukturnya biar kalian nggak hafal. Lookup value tadi apa? Lookup value Wilayah. artinya maksudnya kriteria untuk estimasi pengiriman apa? Waktu. Waktu. Wilayah. Enggak dong. Nah, ketipu. Nah, gitu ya. Jadi kemarin ya kurang tepatnya dia di sini nih. Ya, mas-mas ini ngirim. Jadi harusnya gitu ya estimasi pengiriman itu berdasarkan dari wilayahnya. Berarti local value-nya yang mana? Wilayah. Jakarta. Table array-nya yang Waktu. waktu. Row index num-nya berapa? 2. Iya, 2. Range lookup-nya? False. Wah, gitu ya. Oke, aman sampai sini? Aman. Aman ya? Oke, dicoba kerjain dulu 10 menit. Saya izin ambil minum ya, bentar. Nah, ini ya, tik 2 sih. Ya.
Oke, bentar nih. Saya ada kepencet di ini nih, keyboardnya. Oke, ada yang bingung nggak? Atau misalkan teman-teman ada yang salah nggak? Misalnya bener. Kalau teteh susah Itu sih. Oh, nggak bisa kalau teteh. Iya, teman-teman. wow, masuk keluar Oke, masuk. mulai. Ya, nggak apa lah di sini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Iya, maaf Kak. Saya, oke, gimana? Coba saya cek dulu. Kak, kenapa untuk estimasi headernya perlu di blok juga? Oke, karena dalam hal lookup, header itu termasuk hitungan barisnya. Jadi ini baris pertama, headernya, baris kedua adalah datanya. Jadi rujukannya ada di sini. Ya, rujukannya dan tabel yang mau diambil ada di sini, kesatuan. Kalau di VLOOKUP, kenapa header nggak perlu? Karena kan kita cuma butuh nomor invoice, sedangkan nomor invoice ini nggak usah ada headernya nggak apa-apa. Yang kita butuhkan kan datanya 301, 310, 307, 303. Nah, ada data nomor-nomor invoice-nya ini sebenarnya. Jadi makanya dia nggak masalah kalau nggak sama headernya. Oke, aman nggak? Kira-kira aman ya? Oke, ada yang menanyakan dulu. Oke, Kak, local value yang wilayah yang mana? Yang ini ya. Misalkan kalian nyari ini local value. Oh, yang ini. Local value yang wilayah yang ini. Ya, tuh. Oke, ada yang mau tanyain dulu?
Kak, berarti kalau halokap itu perlu diblok juga headernya, tapi kalau VLOOKUP nggak usah. Betul. Tadi karena headernya terhitung ya. Itu. Nyari wilayah, Kak, gimana? Nyari wilayah? Maksudnya? Oh, nyari wilayah kayak gini. Kak, itu note item apa? Oh, tadi ke ini, ke draw ya. Sorry, tadi nih saya nimpa nimpa pentapnya dengan ini, dengan gelas kosong. Sorry. Sorry ya. Oke, aman nggak? Kak, halo Kak bingung. Oke, saya jelasin di halo Kak lanjutan nanti ya. Aman, Kak. Oke, boleh lanjut? Boleh. Oke, kalau aman dan bisa lanjut gitu ya. Ya, kalau aman dan lanjut gitu ya. Kita ini kan ya, kita apa? Oke, sebentar. Nah, kita lanjut ke halo Kak lanjutan. Lihat, yang halo Kak lanjutan, nah ini bolehlah kalau kita mau bareng-bareng ya. Gitu ya. Jadi gini ya, saya mau kalian bikin nama suppliernya ini otomatis di sini. Caranya gini, lihat ya, kalian klik bagian data, ini kayak fitur kalau di spreadsheet drop down, gitu ya. Nah, kalian klik data tools, data validation. Oke, saya mau tanya, saya kecepatan nggak? Aman? Saya ulangi lagi. Jadi saya klik di sini, karena saya mau nampilin di sini, klik data, data ini, data validation. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi, kan saya mau kasih sampai sini, daripada saya ngetik satu Budi, Eko, Fahri kan capek, mendingan saya langsung buat drop down-nya atau list-nya. List nama-nama suppliernya. Caranya gimana? Caranya gini, lihat ya di data, diklik, klik ini dulu, selnya, klik data, data tools, data validation. Oke, sudah masuk ke data validation. Kak Otis, teman-teman yang lain? Oke, aman ya? Nah, sekarang gini teman-teman, saya mau tanya. Nama-nama suppliernya ada satu atau ada lebih dari satu? Lebih dari satu. Lebih Dari dari satu. satu. Dari satu. Kalau lebih dari satu, kalian validation kriterianya, allow-nya bukan any value, tapi pilihnya list, karena lebih dari satu. Clear? Clear. Nah, source-nya, sumbernya itu kan nama-nama yang bakal diisi. Ada Andi sampai Joko. Di blok dari Andi sampai Joko. Enter. Saya ulang lagi, pilihnya kan list. Sumbernya mana? Sumbernya ya data-data yang mau diambil atau data-data yang mau ditampilkan. Ya dari Andi sampai Joko kan. Klik enter, klik OK. Kecepatan nggak? Nih, saya screenshot dulu. Biar kalian bisa lihat sel rujukannya. Gitu. Aman? Aman. Aman ya? Klik OK. Nah, lihat ya. Di sini, ya, kalian tinggal pilih Andi, Budi, dan seterusnya. Tapi kalian kan belum bisa mastiin kuantiti mereka berapa. Nah, sekarang kita ambil. Nah, ambilnya pakai apa ini? Pakainya HaloCup. Tahu nggak kenapa pakainya Up HaloCup? horizontal datanya. Iya, karena datanya memanjang ke kanan. Jadi kita sama dengan HaloCup. Saya nggak pakai table local value-nya apa?
Eko ya, namanya ya. Ya, Nggak mesti sama. namanya. Kalian kalau misalkan kalian pilihnya Adi boleh, pilihnya Farhan boleh, pilihnya Hendra boleh, pilihnya Citra boleh, siapapun boleh kalian pilih. Gitu ya. Jadi nggak mesti sama kayak saya. Yang penting kalian tahu maknanya. Gitu ya. Di sini local value-nya kalian pilih Eko, gitu ya. Bebas namanya siapa. Table array-nya semana? Se? Dari price D4. Oke, sama D4 namanya nggak dari kira-kira? nama. Oke, ada yang mau coba ya. Kita dari nama dulu. Perlu dikunci nggak? Kunci. Kunci Hmm, pakai kunci F4. itu inget nggak Tidak. kalau ada apa? Oke, kunci itu kalau ada di struktur rumusnya ada Autofill. array dan kita akan melakukan autofill atau syarat bawah, syarat kanan, syarat kiri. Ini kan ada syarat ke bawah nggak? Nggak ada. Enggak ada. Enggak Nggak kan? ada. Berarti perlu dikunci nggak? Nggak Nggak perlu. usah. Nggak Perlu. perlu ya. Nggak usah. Idealnya nggak perlu gitu ya. Tapi kalau mau dikunci nggak salah gitu ya. Idealnya nggak perlu. Nah, row index num-nya berapa? Indeks Tiga. roomnya Tiga. Satu. Tiga. dua. Tiga. 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 Ya, Range Tiga. lookupnya 0. False. 0. Nol. Ini kita coba dulu dengan header ya. Enter salah nggak apa-apa. Nah, coba kuantitinya Eko bener nggak 19? Bener. Bener ya. Jadi nanti Iya. kalau misalkan Bener. mau diganti jadi si Farhan, dia bakal kayak begini sebenarnya gitu. Ntar versi yang lebih besarnya kalian ya bisa buat sendiri kayak entah dashboard, entah itu sistem apa, sistem rekap dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Oke, saya tungguin dulu gitu ya. Kurang lebih 5 menit boleh. Nanti kita ke bagian if dasar. Gitu ya, if dasar, multi if gitu ya. Harusnya sih cukup ya sampai ini. Ya setidaknya kalau nggak sampai fail latihan 3, kita fail latihan dulunya harus selesai. Gitu ya. Ini oke sampai oke 2 sesi ya. Kak, row index num 3 dari mana? Oke, row index num 3 tuh dari baris ketiga. Jadi ini baris pertama yang di blok, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Yang mau diisikan quantity, jadi baris ketiganya. Gitu ya. Oke, saya ulang sekali lagi dulu ya. Jadi pertama, local value. Tadi bla 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 value itu apa? Buat yang minta ulang. Atau teman-teman yang mungkin bisa bantu jawab juga nggak apa. Apa? Kriteria. Kriteria atau Ya. patokan. Yang menjadi patokan untuk dia keluar kuantitinya berapa kan tergantung orang-orangnya. Berarti klik aja nama orangnya. Table array-nya yang mana? Ya semuanya aja. Karena kan dia halookup kan. Dia judul kolom atau header itu ngaruh. Biasanya ciri halookup kayak gitu tuh. Misalkan kita Andi, ya lookup value-nya ada di header juga. Kontak Biasanya kayak gitu dulu ya. ciri halookup. Nah, row index num-nya lihat ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Tahu ya barisnya tidur ya. Ya ini kan barisnya 1, 2, 3, 4 nih baris ke kiri ke kanan. Nah, ini baris ketiga yang diambil jadi 3. Range lookupnya di sini berapa? Kalau mau soal percis yang fast. Nah, buat data validation, lihat ya. Saya ulangin sekali lagi, coba ya. Saya clear dulu validationnya. Sorry. Data validation, saya clear A dulu. Oke. Lihat ya. Jadi, teman-teman, saya klik di sini. Klik data di sini. Data validation. Sortnya yang mana? Sortnya kan ini dipilih list dulu. Karena kan lebih dari satu, jadi pilihnya list. Sortnya yang mana? Sortnya adalah data-data atau gitu ya. Atau ya, atau yang ingin kita keluarkan gitu ya. Data yang ingin dipilih atau yang ingin kita keluarkan gitu ya. Yang mana ingin kita pilih? Ya, nama-nama ini kan. Kita kan ekspektasinya di sini kan nama-nama orang gitu ya yang kita tinggal pilih. Jadi pilih dari Andi sampai Joko sortnya, klik enter, klik OK. Nah, sampai sini tinggal dipilih namanya. Misalkan saya pilih si Eko. Nah, kayak gitu. Dapat buat Kak Ella, Kak Iza, aman? Clear ya? Gitu ya. Oke, good. Kalau clear, oke saya tungguin dulu gitu ya. Mungkin sampai 17.55. Ya, kita boleh lanjut ke bagian yang lain. Oke.
Oke. Hmm. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Aman Kak, aman. Oke, baik ya. Aman ya. Nah, kalau aman gitu ya, saya lanjut ke if dasar. Oke, boleh? Tadi saya belum sempat minum banyak apa. Oke, boleh lanjut ke if dasar? Kak Ella, Kak Tasya, aman? Aman ya? Lanjut ya? Oke, good. Jadi gini teman-teman. Nah, if ini paling sering dipakai gitu ya buat kerjaan. Tapi saya paham kita cuma seminggu. Cuman semoga clear ya buat bahasannya. Saya ambil contoh ya. Ini contoh tes akunting. Tapi nggak mesti orang akunting. Orang data analis juga harus bisa ini. Kenapa? Hmm. Karena data cleaning gitu ya. Cuman kita khususnya kan di Oh. Excel ya. Yang penting Excelnya dulu. Lihat nih. Sorry. Saya nggak sama jawabannya. Ini mah. Oke, jawaban. Jadi teman-teman, apa yang bisa if lakukan? Lihat, if bisa melakukan data cleaning seperti ini. Lihat ya, ini data cleaning gitu ya. Yang saya bilang gitu ya, if itu memang canggih banget. Kenapa? Karena if itu digunakan untuk mengeluarkan output tertentu dengan kriteria tertentu. Ekspektasi saya kalian bisa kayak begini nanti buat Banyak functionnya banget. gitu ya. Nah, banyak banget emang, tapi percaya sama saya, mereka paham kok gitu ya. Pas saya jelasin mereka paham kok gitu ya. Nah, oke. Sekarang gini, saya mulai dari mana ya? Oke, saya mulai dari sini deh. Nah, if itu kan digunakan untuk mengeluarkan output tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, apa Hmm. beda dengan VLOOKUP dengan HLOOKUP? Nah, kalau VLOOKUP dia mengambil data secara vertikal, HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Kalau bahasanya yang mengambil data, datanya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada. Mengambil Nggak data. ada. Ada, Ada. ada. Ada datanya. Kayak contoh, gue hari ini disuruh bos ngambil duit ke sini, gue disuruh bos ngambil barang ke sini. Barangnya berarti ada, gitu ya. Ada. Namanya juga ngambil, gitu ya. Tapi yang if lakukan itu, if itu menciptakan data. Tapi konotasi menciptakan beda ya, maaf ya. Jadi menciptakan di sini kita membuat data baru. Contohnya gimana? Contohnya di sini. Latihan satu. Jika masa kerjanya lebih dari 6 tahun, tunjangannya 5 juta. Kalau enggak, kalau kurang, jika kurang dari 6 tahun, gitu ya, atau nggak nyampe 6 tahun, isi tunjangannya 4 juta, gitu ya. Nah, di sini artinya apa? Ada nggak data 5 juta di sini, 5 juta rupiah di sini? Data table-nya ada nggak? Tidak. Nggak ada table. Nah, itu kan data baru. Nah, itu if fungsinya. Ya, dia menciptakan sesuatu, menciptakan data baru. Nah, oke, kita mulai dari mana? Oke, saya mulai dari oret dulu deh. Saya mulai dari oret dulu. Jadi gini, teman-teman. Kita mulai dari bahas pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan dan persamaan variabel. Kenapa penting gitu ya? Nanti saya jelasin. Gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Ya, dulu gitu ya. Dulu kita pernah bahas beberapa tanda. Ada tandanya begini, tandanya begini, tandanya begini, tandanya begini, sama tandanya begini. Kalau tanda ke kanan artinya apa? Lebih besar. Lebih Lebih besar. dari. Lebih besar. Kalau tanda ke Lebih kiri, besar. Kurang Kalau Lebih kurang kecil dari dengan. sama dengan. lebih kecil. Jadi ada lebih besar, kurang dari, sama dengan. sama Nah, dengan. lebih besar sama dengan bedanya apa? Yang sama dengan itu di bawah Itunya angka. diikutkan. Jadi angkanya Oke, betul ya. besarnya Jadi gini ya. disebutkan. Contoh kalau sama dengan ya, saya misalkan sesuatu dengan kotak. Dulu kalau di aljabar kita misalkan sesuatu dengan X gitu ya. Nah, sebenarnya sama nih, saya misalkan dengan kotak gitu ya.
Nah, biar nggak pusing aja. Nah, jadi kotak lebih besar dari 5, misalkan itu artinya ya kotaknya itu bisa 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Atau pokoknya lebih dari 5 deh, boleh ke 5,00001. Yang penting lebih dari 5. Kenapa? Karena kalau digambarkan di garis bilangan, nah ini paling penting nih garis bilangan. Berarti tandanya kemana kalau garis bilangannya? Oke, kanan. Kanan. Ke kanan. Nah, ini artinya apa? Artinya semua bilangan di sebelah kanan 5 itu adalah kotak. Tapi kalau ada sama dengannya, ya limanya ngikut. Kenapa? Karena kalau di garis bilangan, limanya diarsir. Begitupun berlaku buat yang kurang dari. Beda dia tandanya ke kiri. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Aman? Sorry, tanya. Aman. Aman ya? Kak. Nah, kita mulai dari sini dulu. Sekarang, lawan katanya. Kenapa lawan katanya? Lawan kata, lawan tandanya. Nah, ini juga sekalian deh pengen psikotes. Oh iya, nanti saya tanggal 17 itu bakal posting psikotes. Tapi kan yang mau ikut dari batch 1 Juli kemarin sama batch 2 kemarin, gitu paling rebutan sama 501 grup doang gitu. Tapi paling yang ikut sih biasanya setengah gitu ya. Saya itu bisa setengah sih yang ikut rata-rata atau 60% gitu ya. Jadi nanti rebutan saya coba posting gitu ya. Coba formnya saya kasih juga ke grup ya teman-teman boleh gitu ya didaftarin. Jadi gitu ya. Nanti teman-teman boleh. Nah, nanti tanggal 17 saya buka gitu ya free gitu ya sama bahas psikotes. Kenapa? Karena lihat ya. Nih, di sini dia juga mainin psikotes makanya if itu namanya logical function. Kenapa? Karena dia mainin logikal. Nah, psikotes kan juga logikal. Nah, sayang banget di beberapa perusahaan itu ada yang psikotes tuh nggak lulus, padahal Excel jago. Gitu ya, Excel bisa. Jadi gini, ada value if true, ada value if false. Value if true dan value if false ini tandanya berlawanan. Nah, sekarang saya mau coba tanya ke teman-teman. Lawannya lebih besar itu apa sih sebenarnya? Lawannya lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Oke, lawannya lebih kecil. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Jadi, kalau lebih besar, misalkan saya bilang, ya, X lebih besar dari 5, gitu ya. X lebih besar dari 5. 5 itu berarti X enggak? Bisa dibilang X enggak? Enggak. 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 Gitu. Artinya yang bukan dari X apa? 5 ke kiri kan? 5, 4, 3, 2, 1, min 1, min 1000, min sejuta, min semiliar. Bener nggak? Bener kan? Betul. Nah, berarti lawan lebih besar tuh bukan lebih kecil. Sebenarnya kalau lebih gampang dengan psikotesnya lebih besar, lawannya lebih kecil. Ini nggak pakai sama dengan, lawannya pakai sama dengan. Nah, jadi lawan lebih besar tuh lebih kecil sama dengan. Nah, lanjut. Lebih besar sama dengan, lawannya berarti apa? Lebih kecil. Lebih kecil aja lawannya. Lebih Sama kecil sama dengan. dengan. Sama dengan. Lebih kecil sama dengan lawannya. Lebih besar. Lebih besar. Nah, sama dengan lawannya. Bukan sama dengan. Bisa dipahamin? Tadi, karena di struktur if ada logical test, logical if false. Oke, baik, saya hapus dulu. Gitu ya, saya hapus dulu. Sekarang gini teman-teman ya. Sekarang kita diminta untuk mengisi tunjangan ini. Tunjangan dari si Adit sampai si Johan. Nah, kita bahas satu-satu deh. Gitu ya, struktur-struktur rumusnya. Oke, mumpung masih if-nya yang tunggal. Nanti kalau if-nya udah berganda, udah beranak itu nanti agak sedikit puyeng. Tapi pondasinya dari sini dulu. Nah, logical test di sini. Di sini ada logical test. Logical test ini apa? Saya sudah ketik sebenarnya di itu. Dia itu adalah penentu output gitu ya. Sekarang saya mau tanya. Kita mau isi tunjangannya si Aditya. Yang B2 ini nih. Gitu ya. Kita mau isi di CD, di E2. Logical testnya si Aditya ini tunjangan apa sih? Penentu outputnya tunjangannya Aditya? Masa kerja. Apakah namanya, apakah, sorry ya, kepotong, apakah usia kerjanya, apakah divisinya? Masa Kerja. Usia kerja. Kerjanya, Kerja. berarti di Masa sel mana? kerja, Kak. C2. C. C2, kalau C2 gimana? Titik koma. Kalau C2 gimana? Oh, C2 lebih Lebih dari dari sama Lebih dengan. dari sama dengan. Ya, Lebih dari sama lebih dengan. besar sama dengan 6. Nah, C2 ini kan, atau C ya, atau CI ya, kalau dinorasikan ke matematika. Nah, ini kan sebenarnya misalkan dengan kotak. Nah, di mana kita nanti bilang kotak lebih besar sama dengan 6. Nah, nanti kelihatan nih, ini di value if true, gitu ya. Di value if true, gitu ya. Kotak lebih besar sama dengan 6. Berapa outputnya?
5? 6 juta. Juta. 5 juta apa 6 juta? 5 juta, Lima, Mang. lima. juta. 5 juta. juta. Oke, dapat. Dapat ya. Lanjut di value IFAS. Di value IFAS, gitu ya. Value IFAS itu berapa? Di value IFAS itu, nah, lihat ya. Tadi kan kita sudah kasih outputnya 5 juta. Jadi kita cuman keluarin outputnya doang di value if itu. Kan dia value if itu kan artinya nilai jika benar, nilai jika salah. Nah, nilai jika salah gimana? Oke. Nilai jika salah tadi kita punya kotak lebih besar dari lebih kecil sama dengan 6. Sebenarnya kalau misalkan dinotasikan lawannya kan kotak lebih besar sama dengan 6. Berarti lawannya apa? Lebih besar sama dengan 6. Kotak lebih kecil dari 6. 6. Value if false-nya apa? Nilai jika salahnya. 4 4 juta. juta. Nah, yang ditulis di value if false-nya cuman outputnya aja. Kenapa ini terjadi di belakang layar? Nah, ini nggak usah dideklarasikan, terjadi di belakang layar. Gitu. Aman sampai sini? Aman. Aman ya? Oke, kalau aman, saya lanjutin dulu. Gitu ya. Ini saya screenshot dulu deh. Ke teman-teman ini. Pusing ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti saya jelasin lagi. Jadi, if usia kerja lebih besar sama dengan 6, gitu ya. Terus ini adalah 5 juta tuh 2 3 4 5 6. Terus di sini tuh 2 3 4 5 6. Nah, enter. Terus lanjut ya. Di status gitu ya. Di status kita kebalikannya sama gitu ya, bukan kebalikannya, maksudnya beda. Sekarang pakai teks. Nah, logical testnya apa buat nilainya si Aldi ini? Nilai tes. Nilai tes. Iya. Nilai Nilai tesnya tes. Aldi kan. Jika nilai tesnya Aldi gimana? Lebih besar Sama dengan 75. Oke, gimana? 75. Iya, terus gimana? Kompeten. Kompeten. Iya, Kompeten. kompeten. Dalam petik kompeten. Tanda kutip, koma, Kalau IFAS-nya belum kompeten. Kutip, Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Aman ya? Oke. Tunjangan. Boleh. Tunjangan, Kak. Oke. Lupa. Kenapa? Yang tunjangan. Kelewat Yang tadi tunjangan. Oh kelewat. ya, tunjangan. Oke, ini ya. Tadi saya udah kirim kok ke ini, ke kolom chat. Coba cek, Mas. Oh, oke. Gitu. Boleh saya kirim. Oke, dicobain dulu ya 10 menit sampai 20 menit. Oh, Nanti yang udah lah. multi if saya kasih waktu lebih agak Bisa, panjang. Kak, bisa, Kak. Ya. Oke, boleh? Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau mau saya skin boleh? Mas bisa kirim ulang nggak? Kirim ulang gimana? Oke, baik. Saya jelasin sekali lagi. Jadi gini, langsung dari strukturnya aja ya. Gitu ya, Kadiska. Jadi, kan kita diminta untuk mencari status dari nilai tes masing-masing peserta. Dari Aldi sampai Jihan ini.
Nah, sekarang kita punya apa kriterianya? Kriterianya itu atau penentu outputnya itu kalau nilai tesnya lebih besar dari sama dengan 75. Berarti kalau nilai tesnya si Aldi, kan kita mau isi statusnya Aldi. Jangan kita pakai nilainya Doni, nilainya Eka, Fikri, Gali, dan sebagainya. Jadi si Aldi ini kalau dia lebih besar sama dengan 75, ekspektasinya apa? Atau nilai jika benarnya? Nilai jika benarnya ya kompeten. Nah, kalau misalkan kita mau tulis sesuatu di formula bar, ini formula bar, yang mana itu bukan numerik, kita pakai petik dua kayak begini kompetennya. Oke, bagaimana kalau dia tidak lebih besar sama dengan 75? Artinya kan kurang dari 75, kebalikannya kan? Nah, berarti dia tidak kompeten. Gitu ya. Oke, gimana dapat? Nah, nanti boleh yang ditunjukkan juga sama kan. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Kak, kalau pakai caranya kurang dari kompeten, nggak bisa gitu ya. Gitu. Berarti kan kalau kurang dari 75 dia kompeten. Gitu. Ya, kalau mau kurang dari 75 tidak belum kompeten, nanti evaluasinya kompeten dibalik. Kak, apa 4 juta dikasih titik nggak bisa. Jadi Kak dari kompeten lagi nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau di sini nggak dikasih titik ya. Gitu. Nanti saya sekalian ke YouTube-in ya. Kalau enggak yang kemarin juga nggak apa-apa. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Kan nanti boleh tuang balik ke halo kapan kita mau SS. Oh boleh. Sebenarnya oke deh. Ini ya. Oke, sebenarnya nanti kan bisa ada recordnya. Oke, gimana boleh? Lanjut Kak, Don ya. Oke, good. Lanjut ke multi if. Nah, ini serunya nih. Baik, lanjut ke multi if ya. Nanti kalau sempat kita ke latihan 3, tapi semoga sempat. Nah, lihat teman-teman. Sekarang coba dong dibaca soalnya dulu bareng-bareng. Kalau dia nilainya lebih dari sama dengan 85, dia dapatnya apa? A. A. Kalau nilainya di antara 75, 75 ini ikut nggak? Good. Ikut. Ikut. Nah, sampai 85, 85 ikut nggak? Wah. Nggak.
Enggak ya? Enggak. Gitu. Jadi dia dapatnya apa? B. 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 Nah, kalau dia nilainya 60 sampai 75, 60 yang ikut, dia dapatnya C. 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 C, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dari 50 sampai 60, 50-nya ngikut nggak? Ikut. 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 Ngikut ya. Nah, dapatnya D. 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 Terus kalau misalkan kurang dari 50, E. E. oke, aman ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau kalian ketemu grade kayak gini, oke deh, saya kasih bonus Barbar. soal dulu deh. Sebelum kita ke file latihan 3. Saya lupa nih kemana aturan. Grade kemarin dapat ini nih. Gitu ya. Bentar ya. Oke, ntar deh. Kalau nggak kalian kerjain dulu bentar. Saya masih belum nemu file. Gitu ya, tapi ada bentar ya. Nah, jadi nanti saya kasih file latihan buat kalian multi if gitu ya, bebas. Semoga kita kelarin di sini dulu. Karena kalau latihan 3-nya kepotong kan nggak enak. Jadi nanti kita kelarin sampai if, nanti sampai ke soal bonus if-nya. Lihat yang di sini teman-teman. Nah, kita diminta isi grade-nya. Kalau kalian ketemu rentang-rentang kayak gini, kalian better kerjainnya dari yang paling atas. Lihat dulu ya, cara saya dulu, ditonton dulu, saya coba jelasin pelan-pelan gitu ya. Kalau kecepatan tolong dikabarin. Jadi yang pertama, kalau kayak begini, kalian kerjain dari angka tertinggi. Angka tertinggi di sini berapa? 8, 9, 8, 5. 85. Oke, ini sorry ya, painnya kayak begini nih. Oke, painnya segini, sorry ya, nggak apa-apa ya. Jadi painnya kayak begini, oke deh. Nah, jadi, oh enggak, nih kegedean. Biasanya sih 5 pixel, 3 pixel. Nah, oke, good. Jadi gini ya, kita kan punya 85. Ini tadi kalian tolong bacain ya, gitu ya. Hmm. Lebih besar sama dengan 85, gitu ya. Kalau kita punya lebih besar sama dengan 85, kita dapatnya kan A, gitu ya. Berarti Hmm. kan kalau digambarkan di garis bilangan begini. 85 yang ikut nggak? Ikut. Ikut ya, diarsir. Ikut. Nah, berarti logical testnya gimana? Nilainya Andi Pratama di berapa nih? Di sel berapa? Ini kan masih grade-nya Andi Pratama. Di grade berapa nih? Di sel berapa, sorry? C16. C16 Hmm. lebih besar sama dengan 85 gitu ya. Maka dia dapat apa? A. 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 Oke, sampai sini dulu paham nggak kira-kira? Clear nggak? Clear. Clear. Clear, Pak. Oke, Paham. lanjut. Yang kriteria selanjutnya dapat B ketika kapan? Di antara 75 sampai 85. 75 sampai dengan 85. sampai 85. 84 ya. Ya 85 kayak gini ya. 85 tapi nggak ikut ya. Hmm. Nah, kalian begini tadi. Nah, kita sudah mendefinisikan dari 85 ke kanan. Ini algoritmanya. Gitu ya. Berarti yang kita lakukan tinggal dari 70 berapa nih? Ini kan ada 85. 75. 75. Terus lihat ya. Kita kan sudah definisikan 85 ke kanan. Yang belum tuh 75 sampai 85. Nah, di sini yang belum kan 75 ke kanan ya. 75 ke kanan. Nah, 75 ke kanan kan belum. Gitu ya. Makanya nanti di value if fast ini nggak diisi. Gitu ya. Kita timpa lagi dengan if. Gitu ya. Kenapa? Karena belum clear. Kalau hanya sisa satu aja kriteria yang belum diisi, nggak apa-apa, langsung diisi if fast. Tapi karena masih ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, makanya kita timpa lagi dengan if di value if fast-nya, lalu kita buka kurung lagi, C16 lebih besar sama dengan, lihat yang belum deklarasikan 75 ke kanan kan, berarti lebih besar sama dengan 75, dia dapatnya apa? B. B. Oke, bisa dipahamin sampai sini? Gimana? Aman nggak? Aman. Aman. Aman ya, saya masih masih tulis dulu ya. Nanti kita isi bareng-bareng deh. Kalian yang pandu saya dulu, nanti baru saya persilakan. Nah, lanjut lagi nih. Lanjut lagi ya, saya di sini. Nah,
kita kan sudah definisikan dari 75 ke kanan nih. Saya pakai warna yang sama deh. Gitu ya. Nah, kita sudah definisikan 75 ke kanan. Nextnya mana yang belum kita definisikan? Oke, lihat ya. Lihat, saya pakai warna biru tua deh. Gitu ya. Selanjutnya kalau dapat C ketika kapan? Ketika di antara 7 berapa? 67, 60 sampai 75, 75. 75. sampai 74. 75. Jadi dari 60 sampai 75. Dia dapatnya apa? C. C. Tadi 75 ke kanan kan kita sudah deklarasikan. Jadi pembatas dong. Yang belum kan dari 60 kemana nih? Lihat tandanya. 60 kemana? Yang yang nabrak tembok ini nih. Tembok pembatas 75. Kan udah dideklarasikan jadi tembok dong. Gimana? 65 kemana nih? 60 kemana? Sorry. Tandanya kemana? 74. Ke Kanan. kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan. Ke Jadi kanan. di sini value if false kan. Nah, value if false jangan diisi lagi. Tapi dengan if lagi. C16 lebih besar Lebih sama besar dengan sama dengan 60. 60. Dia bakal dapat. C. C. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Berarti selanjutnya apa lagi? If If C C16 C16 terus lebih besar Lebih besar dari sama dengan 50. 50 apa berapa tuh? Yang di sini nih. Saya nggak kelihatan Iya, nih. 50. Oke, 50. Dia dapatnya E. D dulu. D Oh dulu. iya. Nah, habis itu value if false-nya sisa satu E. E. E gitu ya. Oke. Sampai sini dulu. Saya screenshot deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira ada yang bingung nggak di mana? Apa, Dek? Fotokopian kakak. Aman? Aman. Aman ya? Aman. Oke, kalau aman, saya praktikin dulu ya. Kalian pandu saya. Nah, saya kasih waktu kok 5 sampai 10 menit gitu ya. Kan bisa banyak tipu kalau agak banyak. Jadi, kalau misalkan nilainya lebih dari sama dengan 85, dapatnya apa? A. Lanjut A. lagi. Pandu saya if lagi. If lagi, terus If C16 C16 terus lebih 75. 75 dapatnya B. 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 B, terus If lagi. If lagi C16 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 terus lebih dari 60. lebih dari 65. 60. dapatnya 60. dapatnya C. C. lanjut lagi If lagi. If if lagi terus C16 C16 lebih dari lebih 50 dari 50 dapatnya C. dapatnya D. terus E. E. Tutup Enter. kurung. Tutup kurung. Oke, sampai sini gimana? Clear nggak? Insya Allah clear. Clear ya? Oke, Hmm. cobain dulu, izin nggak kasih lihat dulu. Nanti teman-teman bisa lihat yang saya screenshotan itu. Kurang lebih 10 menit, saya sambil pause sessionnya. Saya coba cari if deh. Nah, ini boleh di-download ya. Iya, karena dia sisa. Dia kan artinya berlawanan. Oke, tanda value if false di sini apa artinya? Logika TC kan lebih besar sama dengan 50, berarti if false-nya apa?
Oke, gimana? Karena ya kan pilihan terakhir. Bukan. Jadi gini, ini kan lebih bisa sama dengan 50 ya. Karena itu juga bisa. Nah, value if fast di sini kan berarti tandanya apa? Kebalikannya. Ya? Iya, lebih kecil dari 50. Jadi kayak gitu. Ya? Oke, ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman yang lain? Bentar Kak, bentar. Oke, boleh, boleh. Oke, boleh. Tanda kurungnya berapa Kak? Tanda kurungnya itu sesuai dengan banyaknya if aja. Itu kan ada 4 gitu. Dan di saya nggak otomatis. Oh iya, kalau saya enter otomatis. Hmm. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Lanjut, Kak. Yang perbandingan tanda itu pakainya kapan, Kak? Gitu ya, perbandingan tanda itu pakai kapan? Kalau dia rentang kriterianya, gitu. Nanti deh, di file admin 3 sama Angkasa Pura ada tuh, gitu ya. Tapi semoga sempet sih bahas itu, semoga ya. Oke. Kak, kenapa yang nilai E nggak ada tandanya? Kenapa? Karena udah diwakil di value IFAS. Kan value IFAS di sini kan sebenarnya kurang dari nol. Karena kan logika di sini lebih bisa sama dengan nol. Nanti boleh di review yang tadi depan. Gitu ya. Jadi harus lebih fokus gitu ya. Karena kan logika tesnya kan yang ini nih yang bermain. Lebih kalau dia lebih besar dari sama dengan nol, dia dapat D. Berarti kan value IFAS ini kan mewakili kurang dari nol. Sedangkan kalau kurang dari nol kan tertera di sini E. Kayak gitu. Jadi nggak perlu dideklarasikan. Tapi dideklarasikan boleh nggak boleh. Kayak gitu. Ya. Kak, ini saya betul nggak? Ini ada typo di cek trik 21650 nih, yang di 50-nya typo. Jadi titik koma Di huruf nggak perlu D. mas, gitu ya. Jadi C16 lebih besar dari 85 langsung aja nih, kayak begini. Jadi nggak pakai titik koma setelah C16-nya, gitu.
Oke, aman ya? Boleh lanjut? Kak, saya ini nggak bisa mana tadi mana. Oke, baik. Salahnya itu di bisa temukan C, dapat A, dapat B, dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, dapat E. Oke, tuh 2, 3. Tutup kurungnya cuma 3 nih, atau 4, coba deh. Gitu. Atau kemungkinan titik komanya ganti koma. Nanti kalau masih nggak bisa ya. Oke, boleh. Ada lagi mau tanyain? Nggak apa-apa. Emang biasanya kalau multi if emang ini ya, emang banyak yang tipu dan sebagainya wajar. Gitu ya. Panjang. Iya, panjang soalnya. Multi if. Gitu ya. Kadang kedernya. Gitu ya. Iya, gitu ya. Salah satu. Betul. Ada lagi? Sesuai dengan ini ya. Tutup kurung manual kah? Ini benar keempat. B, B. Nah, ini kurang dari sama dengan nih. Tandanya aturan lebih besar dari sama dengan. Gitu ya. Kalau kenapa nggak pakai if else? Karena kan baru belajar awal-awal. Kalau udah dikenakan if else, if-nya aja belum lancar nggak bisa. Bukan nggak bisa, susah. Nah, kalau if else nanti juga agak susah buat multi if-nya. Gitu. Ya. Oke, aman? Ada yang oke yang sudah selesai belum ya? Kayak masih banyak. Bisa, bisa, bisa. Tapi biasanya kalau dari bawah lebih ribet sih. Oke, aman. Lanjut Kak. Oke, baik. Saya izin lanjut dulu ya. Saya izin lanjut dulu. Gitu ya. Ini sebenarnya buat kalian nggak perlu dikerjain sampai akhir. Gitu ya. Kita buat intermezzo aja tambahan. Gitu ya. Sebelum ke file-file selanjutnya. Nah, lihat. Kira-kira kalau di sini gimana caranya? Sorry. Saya belum ini ya. Belum ganti layar. Oke, kira-kira kalau di sini gimana? Dibuka dulu if dan multi if-nya. Yang mana, Kak? File yang mana itu, Kak? File yang saya kirim ke chat Zoom. Lihat Zoom. Oh, oke. Oke. Iya. Oke, aman? Lanjut ya. Baik. Aman? Oke, betul. Jadi sama dengan if, jika nilai siswa lebih dari sama dengan 75, dia lulus. Jika tidak, dia remedial. Oke, dapat nggak sampai sini? Yang ini, soal satu kelulusan. Aman. Dapat ya? Oke, sekarang soal 2. Oke, soal 2 dulu. Pandu saya.
gitu ya. Terus saya kasih waktu buat soal pasien kurang lebih 10 menit sama dengan ya if gimana nih? Ini pakai multi ya, Kak. Iya pakai multi gimana B2. logika tesnya? Lebih besar sama dengan B2 ya, oke lebih lebih besar besar sama dengan oke nih 100 boleh deh pakai sama dengan 100 ya. Biar 100 ya. atau definisi. Terus if Apa true-nya tanda petik 10%? Tanda petik 10%. ada alternatif lain nggak? Hah? Yakin pakai tanda petik? Tanda petik itu Oh digunakan ya, ketika huruf-huruf ya. Nggak usah, nggak usah. iya, ketika dia angka ya. Dia kan bukan numerik. Hmm. Atau 10% dari 120 itu. Ya, jadi gini. Ya, kan dimintanya 10%. Kan bonusnya 10%. Jadi 10% ini dari total penjualan. Berarti ini dikalikan 10%. Oke, tergantung. Ada Excel yang bisa dikalikan langsung dengan percentage kayak begini di formula bar. Ada yang Hmm. enggak. Excel saya salah satunya yang nggak bisa. Jadi lagi saya bilang gitu ya. Kenapa harus banyak latihan juga di laptop? Karena biar kalian kenal Excel kalian juga gitu ya. Pun nanti ketemu laptop lain atau komputer lain atau apa, kalian juga lebih paham. Nah, if true-nya apa? If true-nya di sini ya. Ini dikalikan 10% tuh 0,01 Satu. ya. Oh, tuh. Nah, kayak gini. 0,01 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi 1, kok 1,2 0,1 10% tuh berapa sih? Gimana? 0,1. 0,1 ya? Iya, 10 per 0,1. 100 kan 0,1 ya bukan 0,01 0,1 1% gitu ya. Nah lanjut value if apa? If 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 Kurung B2 ya ini B2 lebih besar sama dengan lebih besar 70, dari 70, lebih besar sama dengan 70, 10 terus 5%, 0,5. ya Hmm, ini dikalikan 0,5, 0,05. 0,05. lagi terus If lagi if lagi terus B2 lebih besar sama dengan 50, terus B2 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 dikali dikali 0,03, 0,03. terus if lagi if lagi terus B2 B2 terus lebih besar sama dengan 25, oke good B2 dikali B2 0,02, dikali 0,02. oke value if-nya diisi if lagi atau langsung aja langsung 0. Langsung. oke oke aman Aman. Mission. oke ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nah mungkin teman-teman kerjaan soal usia pasien sama soal 1 soal 2 saya kasih waktu 15 menit, nanti boleh ada tanya jawab. Nanti file latihan 3 ini ya, biar di besok aja ya, karena tanggung banget kalau cuma 1-2 setnya aja.
Oke. Ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Kak, mau tanya yang tadi kalau semisal dikalikannya setelah if-nya itu bagaimana, Kak? Kenapa? Yang tadi, yang if tadi, Yang di soal ini? yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Hmm, Ya, itu ini ya. kalau semisal kan itu B2 dikali 0,1 terus sampai selesai. Kalau misalkan itu eh, B2-nya dikalikan B2-nya nanti aja di akhir if-nya kali if gitu. Bisa enggak, Kak? Jadi biar lebih efisien gitu. Dikali gimana maksudnya, Mbak? Maksudnya itu kan B2 dikali 0,1 dikali kan ada B2 di setiap if. Nah, kalau Mm-mm. B2-nya kita keluarin dikeluarin dikeluarin dari apa setelah kurungnya if itu loh, Kak. Setelah kurung if kali B2 bisa nggak, Kak? Setelah kurungnya if dikali B2. Setelah Mm-mm, kurungnya if dikali B2. Jadi B2. di dalamnya nggak usah Jadinya dikasih B2. Heeh. Bisa nggak kalau kayak gitu? Nanti di penempatan di struktur rumusnya gimana? Di mana? Mungkin kalau ada contohnya boleh ya. Coba ya. Tapi saya nangkep maksudnya eh apa? Dikali dikali apa? Dikali B2-nya saya masih belum ngerti sih struktur rumusnya di mana. Yang penting sih sebenarnya struktur rumusnya nggak apa ya? Nggak salah gitu aja. Gitu. Oke, baik, Kak. Aman ya? Oke, lanjut boleh. Oke, ada lagi? Sudah selesai soal usia 3 pasien? belum, belum, Belum? belum Kak. Yang kelulusan boleh. Jadi yang kelulusan, gini ya. Dia kan logikal tesnya itu apa? Logikal tesnya itu kan kalau nilainya dari 75 kan. Jadi kalau lebih dari 75 dia lulus. Kalau misalkan tidak dia remedial. Gitu ya. Jadi value if nya remedial, value if nya lulus. Logikal tesnya bisa dari sampai dengan 75. Gitu. Oke, aman? Oke, ada yang mau tanyain dulu? Untuk 1, 2 aman Kak. 3 yang belum. Nah, kayak yang 3, bingung nggak? Mungkin las 3 ya? Nggak apa ya? Hmm. Kita kan sisa 30 menit boleh mungkin.
Panjang apa ya? Oke, baik. Kita bareng-bareng deh. Yang soal latihan 3. Kita bareng-bareng. Oke, deh, semua. Oke. Gimana nih? Jadi gini, kebanyakan kayak sama dengan if selalu mulai dari angka paling gede. Angka paling gede berapa? Kalau ada range Lebih gini, besar dari if 60. doang ya, bukan berarti nggak boleh dari angka 0. Coba? Lebih besar 60. Iya, bisa dari 60. Ya, atau sama dengan 60 deh ya di sini. Oke, ini. Oke. Bisa biar enak aja. Kalau 60 nanti ketahuan kan 60 ke atas tuh mana, Pak? If logika tes lebih besar sama dengan 60, terus value if true-nya, Manula. oke, manula. Hmm. Terus if lagi terus B2 B2. di B2. B2 terus lebih Lebih besar sama sama dengan dengan 59, 59 terus koma dewasa. Dewasa. terus If if lagi If B2 B2. bisa sama dengan 19, 16 terus 19 oh 19 terus sama dengan Remaja. yakin remaja. 19. 19. Oke, jadi gini, ngambilnya itu kenapa 59? Kan 60-nya dia udah mentok, mepet banget nih. Gitu ya. Terus 20 dan seterusnya didefinisikan sebagai apa? Kalau tadi kita nulisnya di sini adalah 19, berarti dari 19 ke 58. Yang dewasa harusnya kan 20, berarti di sini bukan 59, berarti di sini 20. Nah, di sininya berarti dia 19. Apa? Sorry, 16. Jadi di sini 16, baru dia didefinisikan sebagai apa? Remaja. Ya, Remaja. Lanjut lagi, if lagi. Berarti nextnya 12 12 berapa? pra remaja. Pra remaja. Oke. If lagi. Terus 5 5. 5. anak-anak. 5 Anak-anak. 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 Terus If If Sama lah B2 terus 2 terus. 2. balita. Balita. Nah, habis itu 0. bayi ya. 0 Ya, bayi. bayi. Bukan bayi ya. Nah, tadi Ya. kita bisa kategorikan. Nah, kurang lebih gini. Gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau tanya dulu nggak? Udah pusing belum? Oke, ada yang mau tanya dulu? Mau masih ada waktu? Ntar. Kak Pusing. izin Oke, nanya. good. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Nggak apa? Kak aku mau nanya. Boleh, gimana? Itu kan kayak misalnya pra remaja, pra spasi remaja. Itu boleh nggak sih Hmm, ditulisnya pakai spasi? boleh, boleh. Karena kan Oh boleh. kita kan menciptakan data, gitu. Oh oke oke. Yang nggak boleh cuma di name box doang. Oh oke. Oh, kita ngambil data, menciptakan data, gitu ya. Kita boleh pakai spasi sesuai yang mau kita mau, Oh gitu. Oke gitu. makasih ya Kak. Oke. Wah ini aja. Satu sih. Oke, aman ya. Baik. Nah,
Saya ini dulu deh. Saya coba tanya ini kayak udah pada pusing ya. Gitu ya. Pasti pusing sih. If itu memang paling banyak Kak punya mulai pakai kurang dari apakah tidak masalah Kak? Hasil seperti benar, boleh. Tapi kurang dari ini satu ya. Kurang dari satu, kurang dari 4, 11, 15, 19, 59, sisanya menula. Kayak gitu boleh. Jadi sebenarnya nggak ada yang ini kan khusus. Nah, saya mau overview dulu. Velaten 3 itu bahas apa? Nah, ini tes admin gudang harusnya nggak susah-susah banget sih. Nah, lihat ya. eh saya kirim ke kalian tes admin gudang udah diisi belum? Takutnya udah keisi nih. Belum. Belum ya? Belum kayak Kak. Belum keisi kok. Belum keisi, Kak. Oh, oke, thank you, thank you. Nah, coba deh, yang terakhir deh, buat biar besok tuh nanti di next pertemuan ya. Kalau nggak salah pertemuan lagi tuh hari Tanggal Jumat 20 apa ya. hari apa? Hari Sabtu. 20. Oh, Sabtu ya. Oke. Lihat ya, kita nentuin yang pakai, oke, di nomor 3 deh. Nomor 3 gimana? Saya udah kasih clue-nya jadi pakai if. Gimana if-nya? If, Nama pelanggan. if, ya, gimana kira-kira? Kan sebenarnya ya tadi saya bilang VLOOKUP lookup if sih paling sering dipakai sebenarnya. Di tes tuh pasti ada if lagi. Mau itu soal swasta, di BUMN pasti ada if-nya gitu. Biarpun dikit kadang gitu ya. Ada If juga if dulu. kuantifikasi If kuanti Quantity. lebih quantity, besar dari sama dengan 700 terus yuk ayo dong yang lain nggak apa-apa, berani jawab aja. Terus kali 20%. dia Apa sih? diskonnya G6. 20 Itu 20 G6 kali 20%. G6 kali 20%. iya G6 kali gitu 0,2. gitu. Jadi gini, 0, kan tentukan harga diskonnya. Sebenarnya 20% di sini nominal percentage-nya aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tadi saya lihat di yang sudah saya bantu isikan gitu ya. Ya, ini persentase aja. Jadi nanti kayak gini nih. Dia ya persentase aja gitu ya. Jadi kalian isinya di sini yang di kosongnya itu 0,2 gitu ya, gitu. Atau kalian boleh isinya 20 sebenarnya gitu ya. Nanti tinggal diganti percentage gitu atau 20/100. Ya, 20 juga boleh. Coba if lagi. Habis itu kalau kuantitinya lebih dari 400 Lebih dari lebih dari 400 400 sama dengan diskonnya berapa? 10. Ya, 0,1 atau 10. Terus 5 ya. 5. 5. Nah, ini enter, lihat ya. Ini kalian nanti tinggal buat jadi percentage. Jadi kalian boleh 0,5, boleh 0,1, 0,2, boleh juga kayak begini nanti jadi percentage. Oh, Sebenarnya tadi ujungnya nanti persentase. percentage. Iya. Nah, gitu. Oh, ini 500, sorry. Berarti langsung aja deh. Di Excel saya nggak bisa berarti. Kemarin tuh saya ngerjain di Excel lain bisa pakai langsung 0, nggak pakai 0, sorry. Ini 0,1, berarti 0, 5. nah sama juga ya di Excel saya pakai titik ya. Jadi kan ya tadi kenaan Excel kan masing-masing. Gitu ya. Ini 0,05. Nah, paling kayak gini nantinya persentasenya. Gitu ya. Oke, aman nggak? Kira-kira buat diskonnya. Aman ya? Gitu. Aman. Boleh deh. Kalau mau dicobain duluan sebelum pertemuan juga boleh. Gitu. Buat Velaten 3. Oke. Saya stop share dulu. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Gimana? Saya udah pusing ya? Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Ini, oh alhamdulillah nih masih masih ramai. Oke, baik deh. Gitu ya. Nah, nanti kayak kemarin gitu ya. Cuman kalau teman-teman mungkin tiga empat orang yang biasa dari ini, thank you banget nih buat hari Rabu gitu ya. Masih penuh-penuhnya gitu ya. Paling kita mulai yuk buat dokumentasinya. Saya izin ini ya, saya izin off recordnya dulu buat kalian. Ya, nanti kalau yang belum dibahas boleh chat PC aja ya, gitu, gitu ya. Oke, yuk kita mulai dari